waktu pas kita berangkat ke Ciledug Geopark itu, kita melewati ada satu tempat, ada wihara itu. Nah si wihara ini tuh bukan nggak ada di dalam itinerary kita sih. Jadi ini tuh bener-bener kita nggak nyari tahu tentang wihara ini, kita nggak tahu bahkan gitu. Cuman saat kemarin kita nyampe di Pelabuhan Ratu itu ada beberapa temen yang di Instagram itu yang merekomendasikan gitu. Sebenarnya kita juga nggak tahu kalau itu tuh wihara Namhai gitu kan. Oh di situ ada wihara ya tadi ya. Iya ya. Nanti kita ke situ ya begitu gitu kan. Cuman kita pergi dulu ke Pulau Kunti. Nah baliknya kita ke wihara yang tadi yuk gitu. Aku cari-cari di Google ternyata itu wihara Namhai gitu kan. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk pergi ke sana dan kebetulan pada saat kita sampai itu belum gelap ya. Sekitar jam 5:30 ya. Jadi masih ada sedikit terang-terang gitu. Sedikit terang-terang tapi tidak ada orang sama sekali di depan gitu kan. Di depan itu dia dari mulai awal anak tangga yang awal itu dia ada naga. Jadi pegangan tangganya itu berbentuk naga ke atas ya panjangnya dan itu nggak putus gitu naganya itu sampai ke atas. Dan kita pikir tidak jauh ya naik ke atasnya, ternyata panjang sekali naik ke atasnya dan itu menguras energi kaki ya karena kaki harus naikin anak tangga sebanyak itu dan agak curam juga gitu. Dan terus naik ke atas akhirnya kita sampai pada satu altar yang sangat besar dengan penuh banyak dewa-dewi ya, ada dewa bumi, terus ada Dewi Kuan Im, ada dewa naga, terus ada Son Gokong juga ada gitu kan, banyak lah pokoknya altar di sana. Unik sih untuk bisa menemukan ada wihara di Sukabumi ya, tetap masih Sukabumi ya. Kalau ditanya apakah ada kesan mistis di sana, tetap ada kesan mistis, tapi apakah kesan yang menyeramkan, horor, mencekam, enggak ya. Tapi ada satu hal yang menarik di sana, rupanya wihara itu enggak eksklusif untuk ibadah satu agama. Karena kan wihara kan selama ini kan identik dengan agama Buddha ya. Di sana kita menemukan ada patung Bunda Maria juga. Bahkan ada tempat yang dikhususkan untuk berziarah ya ke Prabu Siliwangi, Eyang Semar, juga ke Ibu Ratu, terus juga ke tokoh-tokoh di agama Buddha lainnya seperti Buddha yang berwajah 4. Di sana kita mulai, awalnya gue pikir cuman yang agama Buddha aja, karena kan ini kan vihara terus yang kayak mainnya itu lebih ke Dewi Kuan Im gitu, Dewi Kuan Im. Ternyata enggak loh gitu, di sini ada Dewi Kuan Im, di sini ada Bunda Maria gitu. Terus setelah kita udah penelusuran di situ, ketemu sama yang ngejaga di vihara itu, terus dia bilang di sini tuh ada tempat buat kayak buat ziarah ya apa ya? Ya tempat berdoa lah ya, untuk berdoa ada beberapa tempat nih yang bisa dikunjungin, katanya kalau misalnya mau silaturahmi lah ibaratnya gitu. Loh, kok ada Bunda Maria? Iya. Ya. Pantesan dari tadi kan aku ngeliatin ke situ dulu kan. Kayak ngarah lampion ini kan. Itu ada pendoponya yang pendoponya yang Semar, yang Prabu Siliwangi sama Ibu Ratu. Ini masih ada tempat lagi. Yuk kita keluarnya ke sini. Oh, keluar ke sini. Ya, jadi kalau Oke. Di atas juga ada ya. Dari Jakarta. Kayaknya ini berarti sih enggak lah. Di sini nginep.
Halo Pussy. Hai. Ini Heeh. Pendopo. Pendoponya. oh ini Wow. Membuncah rasanya. oh bisa masuk ke dalam. Bentar ya. Iya. Ya, kita memegang kunci. Bekas sepatu. Oh ini altar Eyang Semar. Heeh. Tuh, ya kan? Boleh duduk sini boleh. Ayo kamar. Pertama kita kunjungi itu adalah pendoponya Eyang Semar, dan itu tadinya pendoponya itu dikunci. Nah, pada saat kita datang baru dibuka, dikasih lihat gitu. Jadi di sana itu ada patungnya Eyang Semar, ada patungnya Eyang Gareng, ada Eyang Petruk gitu di sana. Ya udah kita pun berdoa lagi gitu, berdoa seperti biasa. Dan aku pun ya maksudnya mintanya pun masih sama, terima kasih segala macam, ngucapin terima kasih segala macam gitu aja sih. Maksudnya nggak gimana juga, nggak harus yang kayak aduh gimana ya, doa apa ya gitu. Kalau kalian nggak tahu mau doa apa ya, kalian maksudnya kayak ya udah bilang terima kasih saja gitu, terima kasih sudah diundang ke tempat ini gitu apa segala macam. Untuk doanya biar nggak salah paham ya, maksudnya nggak salah paham. Kalau mungkin kalian bertanya-tanya, lah kamu kan agamanya bukan agama Buddha gitu, kok bisa main doa pakai dupa? Terus kok maksudnya kayak berdoanya kok ke Eyang Semar kayak gitu. Nih gue lurusin ya. Gue di sana itu berdoa mah tetap berdoa sama Tuhan, kepercayaan gue. Gue tetap berdoa dengan agama gue, cuman ngikutin ada caranya. Misal kalau di sana caranya memang harus pakai dupa, ya pakai dupa, ikutin aja gitu, karena memang itu kan tradisinya mereka gitu, dan emang tata caranya seperti itu, hormatilah yang ada gitu. Tapi untuk doanya sendiri, gue doa pakai kepercayaan agama gue gitu. Dan kalau untuk kayak ngomong ke Eyang Semarnya sendiri, ya sama gitu, kayak saat kayak gue masuk ke kamar 308, gue cuman ngerasa, maksudnya gue cuman kayak apa ya, kasih salam, apalagi ini kan maksudnya kayak di tanah Sunda gitu ya, kita tinggal di tanah Sunda ya, gue cuman ngasih salam, kayak memperkenalkan diri, gue kesini lagi cuman bertamu, cuman mau silaturahmi. Kalau misalnya nanti misalnya kayak penelusuran ketemu, nanti maksudnya biar kenal, ya gue cuma ngomong kayak gitu aja gitu, nggak yang gimana nggak minta apa gitu aja, cuman kayak ya punten ya, maksudnya kayak kita ini dan seneng maksudnya bisa boleh mampir ke sini gitu. Jadi kayak nggak yang sampai gimana, jadi jangan mikir yang enggak gitu. Kenapa putih? Nggak ada ngomongin itu kan bukan air bersih. Apa sih? Oh kucing. Ya ini kan air cat ya. Oh iya.
Enggak, saya tahu pastinya kalau bau enggak. Oh, harusnya. Ya. Tiga ya? Iya. Kayak yang taruh sini lagi. Sudah sama. Dari sini yang gitu coba. Oke, Fik. Yuk. Duduk di situ boleh. Dari dekat sini boleh ya? Duduk. Ya. Dari tempat duduk boleh. Boleh duduk kan. Oh, boleh. Iya, di sini. Jadi sama kokonya juga mau duduk di foto. Oh enggak. Jangan tempatnya aja. Iya. Ketian dulu Pak. Oh, ini Ketian dulu. 3 ya? Kamu ketian dulu baru kamu silang ini. Itu yang bilang 6 menit. Iya. Enggak cuma 3 batang. Cuma ketian dulu bisa langsung tangkap bionya. Bisa juga dibuat dulu kayak perebur ya.
Fik. Boleh. Nah, kalau untuk Prabu Siliwangi, gua entah kenapa gue juga ada apa ya, ngerasa dapat kayak kayak ada koneksi kalau sama Prabu Siliwangi ini. Jadi dari awal yang penelusuran pertama gue ke Bandung gitu, gue udah sempet ngobrol sama Putu juga gitu. Ceritanya panjang sih sebenarnya, cuman intinya kayak garis keturunan gue itu yang ngejaga gue itu semua larinya ke sana gitu, kayak ke Prabu Siliwangi. Jadi kayak Putu juga pernah sempat ngomong kayak coba deh nanti ke Gunung Salak atau kemana, maksudnya yang kayak titik petilasannya Prabu Siliwangi gitu. Putu sempat ngomong kayak gitu, cuman kan mikir kayak oh ya udah nantilah, maksudnya kalau kayak ke Gunung Salak kayak gitu mah kan gue juga nggak ngerti ya, takut juga gitu. Ternyata di sini ada gitu. Terus kemarin juga waktu pas pertama kita ke Bogor di Kebun Raya juga kan itu masih nyambung gitu ya, masih itu ratunya Prabu Siliwangi kan. Terus di sini kita ketemu ada yang kayak ini Prabu Siliwangi juga, jadi kayak bukan suatu kebetulan juga. Ya udah deh gitu, gue kesana juga nyapa juga aja gitu ya, sama kayak yang gue bilang tadi kayak yang pertama kali di Eyang Semar juga gitu, kayak lebih ya gue memperkenalkan diri gue siapa, terus maksudnya ya kayak silaturahmi, maksudnya kayak nanti kalau misalnya ketemu gini jadi kenal gitu. Ya udah kayak nggak sampai kayak gue minta apa itu nggak ada sama sekali. Ini yang harus kita lihat pada harganya itu, jadi kita tunggu aja ya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Sayang kalau nggak di. Nah, ini yang aku lihat kemarin Bun, yang gue bilang kepalanya ada begitu. Rambut itu. Iya, kayak rambut ini Itu rambut. yang ada di depan kamar. Pak, sorry, toiletnya di mana? Ya, sobat beser belum ketemu toilet. Lampunya nggak mati, Pak. Bentar ya. Diri ngerasain apa aja dari tadi? Di Tempat beda-beda gak? beda-beda. Tapi ada yang di Prabu Siliwangi, gua nggak dengar dua kata, kebijakan sama kebijakan sama kebajikan. Beda kan ya? Beda ya. Kebijakan sama kebajikan. Kalau yang di Eyang Semar itu ada perang, kayak lagi perang gitu. Ya, Kayak dapat visual perang gitu. iya visual perang. Dan sekarang kita di mana? Ini sekarang kita di bagian Ibu Ratu. Ibu Ratu. Iya.
pada saat kita tiba di sana tidak ada penjaganya. Jadi bapak-bapak yang nganterin kita nih dari pendopo yang sebelum-sebelumnya mencoba menghubungilah yang jaganya, terus bapaknya nanya mau ditunggu nggak gitu, terus aku bilang oh ya mau pak ditunggu, ini mah harus ditunggu, kata aku bilang gitu. Terus abis gitu yang jaganya ternyata naruh kuncinya kebetulan di atas pintu, jadi akhirnya dibukain lah sama bapaknya. Dan pas pada saat dibuka pintu pertama itu aku sih ngerasanya kayak tiba-tiba kayak ada angin gitu dari dalam ya, kayak bus gitu, kayak ada kipas angin lah pokoknya, rasanya tuh kayak gitu, aku ngerasanya kayak gitu. Tapi maksudnya kalau dibilang takut gitu enggak gitu, justru kayak di situ tuh nyaman gitu, nyaman, tenang, damai. Jadi kayak gini, kayak perjalanan kita tuh kemarin tuh ibarat kata ini adalah proses healingnya gitu loh, aku ngerasanya kayak gitu. Terus kayak ini adalah proses untuk kayak cleansing dari energi-energi negatif yang udah kita temuin, dan ini adalah proses cleansingnya gitu. Dan ini maksudnya kayak kebalikan yang waktu kita di Kebun Raya Bogor ya. Kalau di Kebun Raya Bogor kita minta izin gitu karena kita mau eksplor tanah Sunda gitu kan, kayak gitu ya. Dan kalau yang ini kita kesana itu cleansing dan sekalian kita pamit gitu. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Dan pas pada saat masuk ke ruangan yang pendoponya Ibu Kanjeng Ratu Kidul, ternyata di sana bukan hanya ada lukisannya Ibu Kanjeng Ratu Kidul aja, tapi ada lukisan atau altar untuk Wali Songo, terus ada juga untuk sahabat Nabi Muhammad SAW, terus udah gitu ada altar untuk Presiden Soekarno, altar untuk dewa-dewi Hindu, dan ada lagi altar di luarnya itu ada untuk Ibu Kanjeng Ratu Kidul lagi gitu. Dan ada tempat tidurnya, ada bajunya, gitu-gitu sih segala macam. Ini siapa ya, Vika? Ini siapa ya? Nggak tahu. Ini kan perempuan ya, bukan laki-laki. Ya, tuh perempuan apa? Ini orang Thailand deh kayaknya. Lihat rambutnya deh. Rambutnya. Apa kumisnya? Mama Airin, baju putih. Mama Airin almarhum, pemilik pendirinya. Baru kemarin ya, tanggal 11.
kita masuk, wow, seru banget gitu di sana. Apa ya, auranya enak gitu, auranya enak, nggak bener-bener nggak merinding, rasanya cuman ya rasa segennya ada sih, ngerasa kayak hormat gitu ya. Ya udah, mirip sih rasanya sama kayak masuk ke kamar 308, mirip. Cuman yang tadi yang di sana tuh megah banget, lebih megah. Ya udah di sana juga kita ngikutin tata cara yang ada, misalnya kayak pakai dupa juga, tapi dupanya di depan sih. Kita dupa itu harus buat disebutnya buat tian, itu buat Tuhan. Jadi tetap kita berdoanya buat Tuhan gitu, kita taruhnya buat Tuhan. Saat kita masuk ke sana, silaturahmi lagi sama ibu, cuma dia kan kalau gue kan kayak tadi udah silaturahmi nih sebenarnya ke kamar 308, terus ke sana silaturahmi lagi gitu. Ya udah jadi kayak seneng aja gitu, bisa silaturahmi lagi. Ada satu foto yang menarik perhatian aku sih di tempat itu gitu. Ada foto ibu-ibu berbaju putih gitu ditaruh di frame gitu, frame besar itu. Nah ternyata itu beliau itu bernama Ibu Arini. Ibu Arini itu yang membangun tempat tersebut gitu. Jadi tempat itu kan katanya baru dibangun sekitar tahun 2000 ya. Jadi Ibu Arini ini sebenarnya kayak mungkin dapat wangsit gitu, harus bangun tempat ini, dan dia udah pergi kemana-mana, ke Batu, ke Jogja apa segala macam. Nah cocoknya tuh sama tempat yang sekarang gitu di Sukabumi itu gitu. Makanya kenapa dia bangun itu di situ gitu. Dan pada saat aku sedang berdoa di depan altarnya Ibu Kanjeng Ratu Kidul, tiba-tiba aku ngerasa ini sebelah kanan aku ada yang pegang tapi dari belakang, kayak ada yang nyolek gitu. Terus aku nengok gitu kan, terus aku diem lagi, terus aku nengok lagi gitu. Aku penasaran gitu siapa yang nyolek aku, tapi nggak ada orang gitu di belakang tuh, nggak ada orang karena sebelah aku tuh Tomku gitu, sedangkan Kak Billy sama Vicky kan agak jauh gitu dan nggak ada orang. Tapi itu berasa kayak dicolek kayak gini gitu. Dan setelah itu kita lanjut lagi perjalanan ke tempat altarnya dewa dengan 4 wajah ya. Aku lupa namanya siapa, nanti mungkin ada gitu kan. Di sana ya kita juga lihat ada Dewa Wisnu, ada Dewa Ganesha. Birunya nyala. Tapi sembahyang ketian dulu ada 3. Sisanya satu ya? Enggak, nanti sembahyangnya keliling. Oh, oke. Berarti ada 3. Berapa? 7. 7. 3 buat ketian. Mau? Oke, mau. Nanti ketian tikong dulu depan. Sembahyang. Kita bisa. Itu ada. Mati. Vicky.
Ini dewa itu. Iya, nanti. Jodoh. Ada itu sesuatu ya. Enggak, tadi ada yang ini ya. Ah. Sama aku juga tadi pas di sana ada yang begini. Disalam. Terakhir kita ke altar Buddha. Terakhir altar Buddha. Yang pada saat di Dewa Empat Wajah itu, Kabili ternyata juga merasakan hal yang sama aku, dicolek pundaknya dari belakang. Cuman bedanya Kabili sebelah kiri, aku kan sebelah kanan ya, gitu. Tapi pada saat itu aku juga nggak ngeliat apa-apa gitu, entah kenapa tuh di tempat itu saya kayak nggak ada apa-apa gitu sebenarnya, tapi entah kenapa ada vibrasinya gitu, vibrasinya ada, cuman sosoknya tuh tidak ada gitu loh, vibrasinya cuman kenceng banget gitu, jadi masih connect gitu. Sosoknya ada di mana, tapi vibrasinya ada di tempat itu. Dari situ kita ada ya yang Buddha berkepala empat yang ngomongin tentang kesehatan, jodoh, rezeki, sama keselamatan gitu. Terus ada Dewa Siwa, ada Ganesha. Terus dari situ juga kita ada altar Buddha juga gitu. Ya udah kita datengin semua, kita silaturahmi semua. Dan gue secara pribadi gue nggak ngerasa ada yang salah gitu. Gue nggak ngerasa nggak ada yang salah, malah ngerasa lebih bijak aja. Gue dapetnya ngerasa lebih bijak gitu. Apalagi khususnya di kayak tentang spiritual ini gue ngerasa lebih bijak, dan gue ngerasa kayak oh ini memang sebenarnya kita memang harus kesini nih gitu. Dari awal perjalanan kita itu memang kayak udah disetting sama semesta gitu ya, berawal dari Kebun Raya Bogor dan berakhirnya di sini gitu. Ini udah kayak suatu emang udah memang udah kayak udah direncanakan, padahal enggak gitu. Kan yang pertama kita di Kebun Raya juga kita nggak ada rencana untuk silaturahmi ke makam itu kan, ke makam yang pertama itu kita nggak ada, cuman gue dapet panggilan untuk kesana, dan akhirnya di sini awalnya nggak sengaja ternyata malah bisa ketemu sama mereka itu. Jadi kayak yang ya udah gitu, kayak wah perjalanan kita komplit lah gitu. Jadi ya besok untuk pulang kita udah kayak mission accomplished gitu. Tempat itu menurut aku sangat bagus sekali untuk meditasi, untuk berdoa gitu kan, untuk menyepi gitu. Misalnya kalian pikiran kalian lagi suntuk, lagi apa segala macam, tempat itu cocok banget gitu. Buat healing juga itu bagus tempat itu, karena energi dan vibrasinya itu sangat-sangat bikin nyaman dan betah gitu. Walaupun untuk naik ke atas itu penuh dengan effort gitu, dan turun pun sampai kaki aku tuh nggak bisa ngerem ya, saking
pegelnya ini kaki udah nggak bisa ngerem untuk turun gitu. Tapi aku sih suka ya, maksudnya karena kita datang sampai sana sih udah agak sore ya, nggak kelihatan lautnya gitu, nggak terlalu kelihatan lautnya. Tapi kalau mungkin kalian datang siang-siang lebih kelihatan lautnya. Tapi akses jalan oke, jadi jangan khawatir gitu. Kalian ya, informasi dari aku di sana itu bisa untuk menginap juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen sekalian lebih meditasi malam mungkin ya, atau enggak healing malam gitu, bisa sekalian nginap di sana. Dan untuk biaya nginapnya nggak terlalu mahal sih ya, satu villa itu kalau nggak salah tadi dibilang dananya itu 650.000, sudah termasuk sarapan gitu. Dan kalian bisa bawa makanan juga kalau untuk makan malam, karena mungkin di sana jauh dari mana-mana jadi harus masak sendiri gitu. Dan disediakan juga dapur beserta gas di sana gitu. Dan disarankan kalau mau bawa autan sih, karena kita donor darah berjamaah kemarin.